Saudara-saudari yang terkasih, salah satu godaan untuk meraih cita-cita dengan cepat adalah mencari jalan pintas walau bukan jalan terbaik. Orang cenderung mencari cara gampang untuk mewujudkan keinginannya, meski cara tersebut salah. Baginya yang penting adalah cepat walau tak tepat. Di balik tendensi tersebut ada mentalitas rata-rata yang tidak mau bekerja keras, moralitas labil yang bisa menghalalkan cara, dan spiritualitas dangkal yang mengabaikan suara hati dan bisikan yang ilahi. Maka kalau dinasihati dan dikoreksi, orang ini dengan cepat akan berkata, istilah bahasa Sunda, kumaha engke, ya nanti bagaimana, ya. Bukannya engke kumaha, nanti apa yang akan terjadi, ya pokoknya jalankan dulu, nanti ya terserah. Nah, justru kita harus berpikir kalau kita berbuat sesuatu sekarang, nanti apa konsekuensinya? Ya, bukan terserah nanti. Hal ini membuat banyak orang gagal, tertipu, bangkrut, sengsara, masuk penjara, dan akhirnya tak bahagia. Saudara-saudari yang terkasih, orang ingin cepat kaya, tapi tak mau bekerja keras, hingga tergoda menipu, mencuri, dan korupsi. Akhirnya ia ketahuan dan sengsara di penjara. Anak ingin nilai baik, tetapi tak mau belajar tekun sesuai kemampuannya, hingga menyontek. Akhirnya tidak lulus, bahkan mungkin dikeluarkan dari sekolah favoritnya. Orang ingin untung besar hingga bisnis, barang terlarang, dan usaha ilegal. Akhirnya diciduk polisi. Setelah mau dibuka ada sel besar-besaran, ada godaan untuk berburu sel yang besar-besaran. Bisa jadi ada orang yang ingin praktis, tak mau pakai masker, malas cuci tangan, tak peduli kerumunan dan antrian tanpa mengatur jarak, serta tak berpikir apa akibatnya nanti, kumaha engke. Saudara-saudari yang terkasih, itulah contoh jalan lebar yang lebih banyak dipilih orang karena lebih mudah bagi orang yang tidak suka bersusah-susah, walau mungkin bisa mengantar pada malapetaka. Kalau dalam hidup sehari-hari orang menggampangkan banyak hal tanpa peduli pada norma sosial yang berlaku, bagaimana orang akan serius untuk hidup kekal dengan peduli pada nilai-nilai spiritual? Yesus mengajak kita memilih jalan yang mengantar pada kehidupan yang membutuhkan usaha, keringat, tetesan air mata, mungkin juga titik darah. Jangan tergoda pada jalan lebar, santai, mudah, enak yang mungkin bisa membawa kepada kebinasaan. Sabda bahagia sebagai nasihat spiritual kehidupan kekal bagaikan harta surgawi yang kudus atau mutiara berharga sudah diberikan Yesus kepada kita. Nasihat yang didasarkan pada hidup miskin dalam roh, yaitu disposisi batin yang mau dibentuk dan mengandalkan Allah, menjadi dasar hidup murid Yesus yang menuntut standar moralitas dan spiritualitas sesuai kaidah emas. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jika kita tak mau dicubit, janganlah mencubit. Jika kita mau menghormati, dihormati dan dicintai, hormatilah dan cintailah orang. Saudara-saudari yang terkasih, pernah ada seorang pengusaha bercerita bahwa ketika anaknya lulus, ia tidak langsung bekerja di perusahaannya, tetapi diminta oleh ayahnya untuk bekerja di perusahaan lain, supaya merasakan bagaimana menjadi karyawan, supaya ia bisa menjadi karyawan yang baik. Jalan sempit, susah, tidak dipilih oleh banyak orang, tapi ayahnya berkata, kamu harus bekerja mengalami sebagai karyawan yang baik, supaya bisa menjadi pemilik, owner, pengusaha yang baik pula. Saudara-saudara yang terkasih, sabda bahagia yang begitu luhur bagai barang kudus dan begitu mahal bagaikan mutiara
kita letakkan di mana sekarang? Disimpan, dilupakan, atau dibuang bagaikan diberikan pada anjing dan dilemparkan pada babi? Jangan sampai kita mendengar banyak sabda Allah dan setuju dengan isinya yang baik, tetapi lewat begitu saja tanpa menghasilkan buah. Untuk mewujudkan sabda bahagia, perlu latihan rohani yang ketat. Orang tidak hanya puas dengan misa virtual, tapi juga sungguh rindu pada misa real, dan ketika sudah memungkinkan, aman dan nyaman, ia pun pergi dengan penuh semangat. Perlu pembinaan mental yang serius. Orang tidak hanya cari gampang, tetapi cari mana yang benar. Tidak cari cepat, tetapi cari mana yang paling tepat. Dan perlu pendidikan moral yang dalam. Orang tidak sekedar tahu baik dan yang buruk, tetapi sungguh melaksanakan yang baik dan menghindari yang jahat. Melalui pembentukan mental, moral, dan spiritual yang menjadi bekal bagi hidup sosial, kita bukan hanya akan sukses di mata manusia, tetapi juga berhasil di hadapan Allah. Mari kita tinggalkan sikap minimalis dan cari gampang dengan berbuat lebih dari tuntutan standar norma sosial dan nasihat spiritual. Karena seperti Mazmur 126 ayat 5, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai.